Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Yarnius Gule, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, NIM 2511831, program studi pendidikan PS, asal sekolah SMPTK Arstamar, Talua. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik mengajar. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji. Saya melakukan video ini praktik mengajar di kelas 7 dengan materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Demikian, terima kasih. Yahoo. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, luar biasa semangatnya. Semuanya sudah makan dari rumah? Sudah. Siapa lagi yang belum? Tidak ada. Ada yang sakit? Tidak. Baiklah, karena sudah sehat semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses mata pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termuliakan nama Bapa di atas kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini, di mana Tuhan telah menolong kami dari rumah kami hingga pada tempat ini. Dan Tuhan, itu bukan semua kuat dan hibahnya kami, melainkan belas kasihan kepada kami semuanya. Dan tidak ada balasan selain hanya mengucap syukur dan berterima kasih Sang Juru Selamat dan penebus dosa manusia. Amin. Amin. Baik, Bapak ucapkan terima kasih telah memimpin kita dalam doa. Bapak akan cek kehadiran dulu. Siapa lagi yang belum hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Iya. Dengarkan namanya. Agus Wan Gule, Hadir Pak. Cindy Gule, Hadir Pak. Dewi Nazara. Hadir Pak. Nah, baik, hadir semua ya. Jadi disiplinan seperti ini ditingkatkan. Silakan biasakan diri untuk disiplin. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional. Silakan ikuti video berikut ini. Anak-anak kami silakan berdiri semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya. Baik, silakan duduk. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak mau mengingatkan dulu materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi yang Bermoral. Sebelumnya itu dulu, siapa yang masih ingat pengertian manusia sebagai makhluk sosial? Siapa? Siapa? Ya, silakan berdiri. Makhluk yang berinteraksi. Makhluk yang berinteraksi. Bagus sekali, silakan duduk. Kemudian, siapa yang masih tentang manusia sebagai makhluk sosial? Benar tadi yang dikatakan teman-teman, manusia sebagai makhluk sosial itu artinya manusia yang mampu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia yang saling bergantung terhadap sesamanya. Misalnya, dalam memenuhi kebutuhannya, maka manusia harus Berinteraksi. Misalnya kalau dia mau melakukan sesuatu, maka dia harus bergantung pada orang lain. Contoh lain lagi, misalnya dia sakit, tentu dia akan bergantung pada orang Lain. Contoh, misalnya Sukiryanto Sakit. tentu dia akan butuh Pengobatan. Siapa yang mengobati? Orang Lain. Jadi obat itu juga termasuk
kebutuhan, Dan kemudian saat manusia melakukan juga interaksi, maka harus ada etika. Makanya yang tadi, manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, bagaimana etika ini? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, jangan saling merugikan. Tidak boleh saling menjatuhkan. Harus positif, ya. Harus saling membangun. Tidak boleh curang. Nah, materi kita pada hari ini berkaitan tentang materi minggu lalu. Ya, materi kita pada hari ini yaitu aktivitas manusia memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedua, peserta didik dapat mengklasifikasi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, waktu, dan subjeknya. Baik, sebelum kita masuk pada materi mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan, ada 4 pertanyaan dulu yang ingin Bapak tanyakan. Pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Kebutuhan adalah keperluan manusia. Ya, bagus sekali. Pertanyaan berikutnya, mengapa kebutuhan penting dalam kehidupan? Saya Pak, Ya, alasan kebutuhan penting dalam kehidupan itu untuk melangsungkan hidupnya. Contoh kebutuhan yang diperlukan oleh melangsungkan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya. ya bagus sekali. Silakan tepuk tangan. Pertanyaan, silakan anak kami tonton video berikut ini. Ditonton semua ya. Kita pasti pernah mengalami hal saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, maka ngantuk, ingin tidur, ingin tas baru, baju baru. Bagaimana videonya sudah ditonton semua? Bagaimana videonya menarik? Dari video yang anak-anak kami tonton, apa informasi yang kalian dapatkan? Saya, Pak. Ya, Informasi yang diperoleh dari video tersebut adalah adanya berbagai macam keinginan dan kebutuhan manusia. bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Mencerminkan bahwa di dalam kehidupan ini manusia tidak terlepas dari kebutuhan, tidak terlepas juga dari keinginan. Hanya saja harus bisa kita bedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Misalnya, anak-anak kami sekolah hari ini, apa saja dalam LKPD untuk anak-anak kami kerjakan, Bapak bagi dalam 4 kelompok. Jadi sistem pekerjaannya nanti secara bersama-sama. Secara berkelompok. Nah, ini kelompok satu. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kelompoknya. Ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Mana kelompok 1? Ini. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Perhatikan, ya, silakan perhatikan LKPD masing-masing kelompok. Di LKPD ini Bapak sudah buat satu masalah, ya, untuk anak-anak kami selesaikan. Gimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya dilakukan secara berkelompok. Maka kita ice cream. Supaya tidak kaku, supaya ada semangat. Masih semangat? Silakan berdiri. Nah, ini ice breaking-nya sudah Bapak kasih video. Silakan diikuti. Bagaimana gerak-geriknya silakan diikuti.
Bersama-sama dulu ya, silakan perhatikan. Sebagai bahan referensi nanti mengerjakan SKP. Kebutuhan manusia sangat beragam dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia itu hidup. Silakan anak-anak kami masing-masing berkelompok, silakan berdiskusi, silakan kerjakan SKP. Baik itu nanti dipresentasi. Dimulai dari sekarang. Untuk satu ini kan. Pertama dulu tulis nama-nama kelompok ya. Di sini ditulis nama-nama kelompok ya. Berapa orang kalian? Tulis saja semuanya. Ingat ya pengerjaannya secara bersama-sama. Nah, tulis dulu nama kelompoknya. Ini kelompok 2. Siapa saja nama-nama kelompok 2? Nah, berapa orang kelompok 2? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tulis semua. Jangan sampai lupa tulis nama-nama kelompok. Gimana? Gimana? Aman? Ada kendala? Ya. Nah, misalnya di itu kenapa digoreng? Dikolom aja. Oh. Kalau ada yang salah dicoret sedikit ya, kita perlu pakai teks ya. Ya, sedikit bisa dibaca. Ini masih baca. Baik. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Itu juga kelompok berikutnya kan? Sudah siap semua? Sudah. Kelompok 1 silakan dipresentasikan ke depan. Ya. Bawa meja satu di depan. Angkat mejanya. Bawa, angkat. Silakan mendengarkan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka yang akan diletakkan. Barangkali nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kita. Pada kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil kelompok kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan sebagai anggota yaitu Robertin Gula, Febriman Gula, Cindy Gula, dan Theo Gula. Sebelum kami menyajikan hasil kelompok kami, saya sapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Baik, yang membacakan pertama hasil diskusi kami yaitu teman kami Theo Gula. Kami persilakan. Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan satu. Manakah menurut kamu yang termasuk kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan yaitu obat, rumah, makanan. Keinginan, motor, kesuksesan, TV, perhiasan, mobil. Pertanyaan kedua,
Menurut kamu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan. Baik, sekian dan terima kasih hasil kerja kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Ya, berdiri. Bagaimana jika keinginan manusia tidak terpenuhi? Ya, silakan dijawab ya. Ya. Ya, perwakilan kelompok silakan dijawab ya. Ya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari teman kami Mindes dari kelompok 2 yang menjadi pertanyaan bagaimana jika keinginan manusia tidak terpenuhi. Yang menjadi jawaban jika keinginan tidak terpenuhi tidak apa-apa. Ya, silakan dulu. Baik, apakah kelompok 2 mengerti? Baik, silakan. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kelemahan, saya sampai kita semuanya shalom. Shalom. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, kami satu berkata semua shalom. Shalom. Baik, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai biasa juga sebagai moderator. Baik, demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon dimaklumi. Baik, berikan aplaus untuk kelompok. Ya, sekarang kelompok 3. Ya. Yang dipresentasikan itu ya, yang sudah menjawabnya ya. Yang dipresentasikan ini ya. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sebagai ketua kelompok kami adalah Siriani dan moderator saya sendiri dan anggota Yandini Gule, Renata, dan Selvina. Sebelum kami menyajikan hasil kerja kelompok kami sapa kita semua shalom. Shalom. Baik, kami akan menyajikan hasil kerja kelompok kami yang disajikan oleh teman kami Yandini. Hasil diskusi kami, jika ada pertanyaan kepada teman-teman dipersilakan. Silakan ya, boleh bertanya. Mengapa kita harus mempelajari tentang kebutuhan? Ya, diskusikan sebentar. Kalau sudah ada jawaban, silakan langsung dijawab. Ya, boleh langsung. Itu untuk mengetahui keperluan manusia yang dibutuhkan. Ya, boleh. Demikianlah hasil diskusi kami, saya ucapkan. Baik, silakan berikan aplaus dulu untuk kelompok A. Silakan ke belakang, bawa mejanya. Bagi ke tempat kedua. Jadi untuk keempat kelompok yang sudah presentasi pada hari ini, sudah berdiskusi dan sudah langsung presentasi di depan, Bapak sangat apresiasi juga. Itu sudah sangat luar biasa beraninya. Tapi Bapak sedikit kasih saran ke depan kalau presentasi kelompok, kalau mempresentasikan jangan hanya fokus pada bacaan saja. Ya. Jangan terlalu terburu-buru. Ya. Tapi ini tadi sudah luar biasa. Itu adalah sebagai bahan perbaikan ke depan.
Baik, pada hari ini kita akan simpulkan materi kita. Siapa dari anak kami yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang kita perlukan setiap saat dan setiap waktu untuk bertahan hidup. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu sama saya. Jadi, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu pertama tentang pengertian kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada kebutuhan untuk bertahan hidup, otomatis kehidupannya akan terganggu. Yang mana yang lebih kita dahulukan dulu? Kebutuhan atau keinginan? Setelah tercukupi kebutuhan, maka kita tercukupi juga keinginan. Nah, kebutuhan ini ada beberapa jenis. Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Pertama, kebutuhan sebenarnya boleh dipenuhi dan boleh juga tidak. Misalnya, Anda hari ini ke sekolah, ada bawa handphone masing-masing? Tidak kan? Tidak. Artinya handphone itu tidak perlu harus ada, ya? Tidak perlu harus ada, karena dia termasuk dalam kebutuhan tambahan. Kemudian kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang tergolong mewah. Yang harganya misalnya kalau dalam bentuk barang, harganya sangat fantastis. Lumayan mah. Saya ini emas. Nah, emas ini mungkin emas ini harganya bisa puluhan juta ataupun ratusan juta. Kemudian ada mobil. Ini bukan mobil sembarangan ini. Ini bukan truk ini ya. Ini adalah mobil Lamborghini. Ya, bisa saja itu harganya miliaran dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan tersier. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktu. Ada 4. Pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Misalnya, kamu sakit, ya, apa yang kamu butuhkan? Obat. Tidak mungkin hari ini sakit baru besok minum obat. Artinya harus dicukupi saat itu juga. Kemudian kebutuhan masa yang akan datang. Misalnya menabung. Ada yang sudah menabung di sini? Atau menabung berarti itu kebutuhan ke depan. Misalnya kamu kata keinginan untuk membeli sesuatu, ya silakan menabung. Nanti di mana kamu perlukan, maka silakan ambil. Itu yang namanya kebutuhan mendatang. Kebutuhan 1 bulan ke depan, kebutuhan 1 tahun ke depan dan sebagainya. Misalnya lagi menanam pohon, yang misalnya kita tanam pohon hari ini, kan itu kebutuhan untuk masa depan. Misalnya tanam pohon karet 10 tahun ke depan, baru kita nikmati. Kemudian kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan harus segera ditangani kebutuhan. Misalnya ada orang yang kecelakaan, tiba-tiba dia tabrak, artinya dia harus segera diobati. Dia harus segera ditangani, dibawa ke rumah sakit, ataupun misalnya kita kasih obat. Ya, misalnya lagi contohnya ada musibah, ya, misalnya banjir, rumah dilanda banjir, maka itu adalah kebutuhan yang mendesak. Tiba-tiba ada banjir, kemudian kita harus membutuhkan namanya apa? Tempat untuk berlindung, nah, makanan dan sebagainya. Misalnya barang-barang, misalnya semuanya barang kita sudah basah di rumah karena banjir, maka kita harus minta bantuan sama orang. Bisa juga misalnya ada kebakaran, ya. Maka yang kita butuhkan itu apa? Pemadam, jasa pemadam kebakaran. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu. Ini artinya kebutuhan seumur hidup. Dari 0 tahun dia sampai beberapa tahun, maka selalu ada kebutuhan. Misalnya pendidikan. Ya. Sekarang batas usia berpendidikan itu tidak ada. Walaupun sudah 60 tahun,
maka kita harus berpendidikan. Kita tetap ada hak untuk berpendidikan. Itu namanya kebutuhan utama. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifat. Ada dua. Nah, mungkin ini tadi yang sering kalian lakukan di KPD. Apa itu kebutuhan jasmani? Apa itu kebutuhan roh? Yang namanya jasmani ini berkaitan tentang fisik ataupun tubuh seseorang. Apa saja kebutuhan fisik seseorang? Misalnya makan, apalagi olahraga. Kalau mau tubuh yang sehat, fisik yang sehat, maka harus olahraga. Olahraga itu juga termasuk kebutuhan. Ingat ya, kebutuhan itu tidak hanya tertuju pada sesuatu bisa juga dalam bentuk aktivitas ataupun jasa-jasa lah. Misalnya, sudah dilihat gambarnya? Sudah. Itu kan ada yang olahraga, ada yang main bola, main tenis dan sebagainya. Apa tujuannya itu? Untuk kebutuhan fisik. Makan juga itu adalah kebutuhan fisik. Kalau tubuh kita lemah-lemah, loyo, maka kita harus makan. Karena itu juga adalah untuk memperkuat kekuatan fisik supaya fisik kita kuat. Kemudian kebutuhan rohani. Ini kebutuhan rohani ini berkaitan tentang kepercayaan ataupun religi. Misalnya beribadah dan sebagainya. Ini berkaitan dengan batin seseorang. Nah, kalau misalnya orang itu sudah sehat jasmaninya, maka kebutuhan rohaninya juga harus sehat. Biar sejalan dia. Nah, ada yang sering beribadah di sini? Ada. Yang sudah pernah beribadah? Ada yang tidak pernah beribadah? Tidak. Ada yang belum pernah beribadah, berarti kebutuhan rohaninya belum terpenuhi. Terakhir, kebutuhan berdasarkan subjek. Ini ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan kebutuhan yang hanya dibutuhkan dan hanya dimanfaatkan oleh satu orang itu saja. Contoh, kebutuhan individu sekarang apa? Di sekolah ini. Kebutuhan apa? Misalnya buku. Berarti itu kebutuhan pribadi. Misalnya pulpen, tas dan sebagainya. Itu adalah milik pribadi. Kebutuhan pribadi. Apalagi ada gambar truk. Ya, kalau kita beli truk, berarti itu adalah kebutuhan individu. Kebutuhan kita untuk kita gunakan. Beda dengan kebutuhan kelompok. Ini berkaitan dengan kebutuhan yang secara umum. Artinya secara umum kebutuhan itu bisa dirasakan oleh orang. Misalnya jembatan itu adalah termasuk kebutuhan umum. Namanya termasuk kebutuhan umum karena jembatan itu dimanfaatkan oleh semua orang. Dimanfaatkan oleh semua orang. Siapa saja yang melintas di jembatan maka bisa dimanfaatkan. Bebas, artinya tidak hanya digunakan oleh satu orang. Apalagi kebutuhan umum. Misalnya gedung sekolah. Kebutuhan umum. Artinya sekarang ada banyak anak kalian yang ke sekolah yang memanfaatkan ataupun yang menggunakan gedung sekolah ini. Itu pertanda bahwa gedung sekolah ini adalah kebutuhan umum. Nah, mari kita akan bernyanyi dulu mengenai kebutuhan manusia. Nah, itu dia. Kebutuhan kita ada tiga jenis, primer, sekunder, tersier. Itulah jenisnya. Primer itu kebutuhan
harus penuhi. Ya, kita utamakan dulu, kita prioritaskan dulu kebutuhan-kebutuhan yang paling kebutuhan yang paling utama yang kita utamakan adalah kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Baru kebutuhan keinginan-keinginan yang lain. Baik, kita masuk pada refleksi. Pertama, ada 3 pertanyaan dari Bapak. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Bisa? Saya Pak. Ya. Saya kebutuhan manusia. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu. Saya tadi tentang kebutuhan manusia. Kedua, apakah kalian senang hari ini belajar? Ada rasa bosan? Ketiga, apa saja kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi selama proses pembelajaran? Saat presentasi. Kenapa saat presentasi? Sedikit kaku. Iya. Itu adalah hal yang Biasa. kalau sudah terbiasa, rasa kakunya itu, rasa gemetarannya itu pasti Iya. tidak apa-apa. Ke depan itu akan semakin Biasa. Ya. Nah, materi kita minggu depan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebutuhan. Hari ini Bapak sangat apresiasi sekali anak-anak kami yang sudah aktif dari awal pertengahan hingga kita akhiri pembelajaran hari ini. Sudah sangat aktif, semuanya luar biasa, tidak ada yang kaku. Keaktifan ini silakan Ditingkatkan. dipertahankan. Demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, siapa yang pimpin kita dalam doa? Saya Pak. Ya. Tuhan tolong mau kita bersatu dalam doa. Terpujilah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga. Kami puji syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Menyebabkan kepada menolong kami dari kami memulaikan mata pembelajaran kami hingga kami dapat mengakhirinya. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami yang telah mengajarkan pada hari ini. Berilah mereka kepintaran dan kesabaran agar mereka bisa mengajar kami di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong sertailah dan lindungilah kami agar kami bisa bertemu dengan kedua orang tua kami dengan selamat. Ya Tuhan, hanya inilah doa yang jauh dari sempurna. Sempurnakan yang melalui darah Nabi Yesus Kristus. Amin. Baik, demikian untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi kita akhiri pembelajaran kita. Selamat pagi. Pagi.